Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Yang mau mengganti merah putih mereka hanya orang sombong. Orang yang sombong, orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran dari orang lain. Dan itu terdapat di orang-orang yang pintar. Sifat sombong disematkan kepada bangsa atau kaum Yahudi. Mereka memang pandai, yang berarti orang pandai, dekat dan berhubungan erat dengan sifat sombong atau tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Dan setiap diri manusia ada yang namanya sifat sombong tanpa keterkecuali, hanya bedanya dapat menekan sifat sombong itu dan tidak saja, atau mengumbarnya, seperti yang menuduh orang Nusantara kalau tidak ada orang Arab masih menyembah pohon. Padahal yang demikian itu tidak diajarkan nenek moyang kami atau nenek moyang orang Nusantara. Yang diajarkan beliau nenek moyang kami, zatnya Tuhan tan keno kinoyo opo, atau zatnya Tuhan tidak dapat disamakan dengan apapun atau dengan makhluknya, atau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berbeda dengan semua makhluknya. Orang yang suka menuduh orang lain menyembah ono ini itu berarti dia sendiri menyembah sajadah atau Ka'bah saja. Ini atas dasar dari pola berpikir mereka sendiri yang menyatakan demikian. Dan mungkin memang ada yang bila ibadah menyembah yang kelihatan mata yang ada di depannya. Contohnya pola berpikir seperti kalian itu, dan mungkin itu diajarkan gurunya. Orang yang ingin mengganti merah putih, mereka hanya orang yang bodoh atau buta atas dirinya dan simbol merah putih yang ada di dalam dirinya sendiri. Bahkan banyak orang di Nusantara ini yang beranggapan Islam, menuhankan dirinya sendiri atau beranggapan Tuhannya menyatu dengan dirinya sendiri, dan bukti itu ada di YouTube. Mereka mengajarkan bila sholat berjamaah hanya imam saja yang diperbolehkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahnya dipahami dengan bahasa Jawa yang artinya, kalau di bahasa Indonesia kan sama Allah. Biasanya yang kami tahu mereka tidak percaya dengan adanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau juga tidak percaya kalau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan tempat, dan mereka memahami Nabi Muhammad, Nur Muhammad, ruh dirinya dan Tuhan dijadikan satu pemahaman atau dipahami jadi satu kesatuan dalam dirinya sendiri. Padahal sifatnya, zatnya yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disebutkan maha dekat atau maha menyatu. Yang ada maha menyempitkan semua makhluknya, maha tinggi, maha besar, maha luas, maha kekal, dan lain-lain. Dan maha segala-galanya, dan kesemuanya maha sempurna. Orang yang tidak mengenal dirinya dengan detail dan benar plus tepat, mokal dapat memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan tepat. Diri manusia ada jasad, pikiran, hati yang disebut jasmani, sedangkan sisi batin, jiwa, dan ruh disebut rohani. Dan keilmuannya, kedua sisi tersebut berbeda-beda atau setiap bagian diri memahami yang bersifat berbeda-beda. Contohnya panca indera kita, mata, hanya memahami atau makrifat adanya semua warna saja. Telinga hanya memahami adanya suara saja, dan
seterusnya, dan itu telah kami bahas di konten atau video sebelumnya yang berjudul 1945 8/17 hari tahun kemerdekaan Indonesia. Jasmani kita bersimbolkan merah yang artinya berani. Kita sebagai umat wajib atau berani melakukan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, atau jasmani, jasad sampai hati itu pelaku atau pengamal syariat. Rohani ada dua simbol. Putih itu jiwamu, iman atau makrifat, wilayahnya rasa dalam jiwa yang berhubungan atau berdekatan dengan ruh. Ilmu hakikat itu jati diri kita, karena hakikatnya yang telah bersaksi dan berjanji itu roh kita. Setelah ruh diciptakan dengan istilah ditiupkan, atau yang disebut setiap diri manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dibekali agama Islam atau dilahirkan dalam keadaan Islam. Kalau dilihat atau dipahami yang demikian, dan semua nabi beragama Islam, dan Tuhan pun menyatakan di kitab suci keempatnya hanya agama Islam yang diridhoi Tuhan, yang berarti yang disebut agama Islam yang sebenar-benarnya Islam itu menuhankan pencipta semua alam atau langit bumi seisinya semuanya. Walau kalian para pelaku syariat Islam, akan tetapi yang kalian tuhankan salah atau menyekutukan zat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, maka neraka tempatmu kala di akhiratnya. Nabi Muhammad SAW penyempurna syariat nabi sebelumnya, sedangkan semua nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, hanya mencari ridhonya Tuhan yang maha besar. Kalau di Alkitab disebutkan awal kejadian itu firman, yang artinya tidak ada firman yang menyamai, menyerupai, apalagi melebihi Alkitabnya. Kalau kalian berselisih, kembalilah ke Al-Quran, yang berarti kalian untuk menjadi ayat. Ayat itu berhubungan dengan kitab sucinya. Dalil itu berhubungan dengan yang menciptakan dalil, dan yang disebut dalil itu langit bumi seisinya. Dasar negara kami atau kita berdasarkan ketuhanan, dan itu akan kalian ganti dengan syariat Islam. Kira-kira lebih baik yang berdasarkan ketuhanan apa yang berdasarkan syariat Islam akan tetapi tidak berketuhanan, atau salah yang dituhankan, seperti kalian yang imanmu kalian pahami atau ditempatkan di pikiran atau hati, sedangkan yang kami tahu yang dapat dipahami dengan pikiran dan hati hanya sebatas makhluk saja dan tidak lebih. Atau mereka-mereka yang menyembah berhala yang tersimpan di dalam hatinya atau pikirannya, karena imannya ditaruh, dipahami hanya dengan pikirannya saja, dan rohaninya tidak difungsikan. Atau mereka ingkar dengan rohaninya, mereka tidak merasakan adanya rohani, bahkan mereka sangka rohaninya itu Tuhan mereka. Yang demikian akibatnya keilmuan rohani mereka abaikan. Umat Islam mengira setiap apa yang diajarkan Nabi sudah dilakukan atau syariat dilakukan pasti akan masuk surga yang tanpa hisab. Itu surganya yang bermata sebelah, seperti kalian yang bertauhid bermata sebelah, atau hanya iman satu sisi ayat Tuhan di atas titik-titik saja, dan ingkar dengan sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat.
titik-titik, dan yang sebaliknya sama saja, yang hanya iman satu sisi ayat atau yang ayat ketuhanan di atas saja mereka memahami zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mempunyai anggota badan dan bertempat, yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat saja beranggapan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat atau menyatu dengan dirinya sendiri dan tidak percaya dengan adanya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Merah putih kita akan menuju ke barat, dan itu disabdakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawanya, cucu beliau sekaligus keturunannya, Mbah Nabi Ibrahim, dari istri ketiga atau Siti Khoturah, beliau nenek moyang orang Nusantara. Tanah kalau di Jawa disebut Siti, bahasa Jawa halus atau kromo inggilnya. Anggap saja syariatmu yang sempurna apabila menyekutukan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, apa ada ampunannya. Tempatnya neraka bila sampai kematian menjemput dan belum bertobat. Ada pertanyaan buat yang mau mengganti merah putih negara kami, apakah kalian tidak percaya dengan sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan itu berarti yang jadi kudrat irodatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berarti Islam akan bangkit dari timur menuju ke barat. Sungguh kasihan melihat kalian hanya sebagai boneka politik adu domba, dan iman Islam kalian perlu dipertanyakan, karena yang tidak sepaham denganmu kalian kafir-kafirkan, sedangkan kalimah tauhid hanya menjadi panji dan banyak yang terinjak. Akan tetapi apakah kalian sudah paham benar dan tepat tentang zatnya Tuhan atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau memang sudah paham dan yakin dengan sifat wenangnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kalian tidak mengkafir-kafirkan orang lain hanya alasan tidak sependapat dengan perjuangan kalian, dan kalian tidak percaya dengan pendiri bangsa ini. Beliau seorang ulama yang paham betul dengan agama Islam dan paham dengan dirinya sendiri atau dirinya manusia secara detail. Itu menjadi tanggal, bulan, dan tahun dan unsur hari kecelakaannya Sayyidina Ali pada hari Jumat bulan Ramadan, dan kematian Sayyidina Husain menjadi simbol jam atau pukul 10 karena terjadinya penggalan kepala beliau pada 10 Muharram. Apakah kalian
didanai oleh para musuh-musuh beliau-beliau, dan sadarlah tidak dan sadarlah sadarlah diri sadarlah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan datang tidak dapat dirubah, atau yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bila kalian masih berumur panjang akan menyaksikan hal itu kalau tidak salah pasti benar. Kami yakin, seyakin-yakinnya dengan sabdanya beliau baginda Nabi Muhammad SAW itu akan menjadi kenyataan. Bila salah iman, amal ibadah, wassalam.